Laut sepanjang 30 km yang dibangun secara ilegal ini sebenarnya adalah isu yang agak ngeri gitu, karena ini adalah pertarungan dua gajah yang sangat-sangat berkuasa. Maksudnya yang sedang berkuasa atau yang sebelumnya berkuasa gitu. Karena ini menjadi isu yang sangat-sangat berat sekali, yang sangat sensitif sekali karena melibatkan soal proyek, rencana, strategi dan anggaran puluhan atau bahkan ratusan miliar rupiah. Tapi yang menarik dari isu ini ternyata LBH PP Muhammadiyah itu begitu responsif, begitu berani sekali untuk kemudian berbicara soal pagar laut 30 km ini. Bahkan LBH PP Muhammadiyah ini melaporkan kepada pihak kepolisian terkait pagar-pagar ilegal ini. Ini luar biasa sekali gitu. Bahkan di beberapa pernyataan atau berita-berita dari LBH PP Muhammadiyah, mereka bahkan meminta agar pihak kepolisian ini memeriksa Pak Jokowi. Bener ini gitu ya. Ini berani banget gitu. Ya karena terus terang gitu ya, keberanian PP Muhammadiyah untuk bicara soal pagar laut 30 km ini, itu adalah sebuah keberanian yang membuat saya jadi agak takjub gitu ya, bikin saya merinding gitu, karena yang disenggol sama dia ini bener-bener vulgar. Kalau kita itu ya bikin video atau merespon itu kan hanya ya meskipun tahu tapi pura-pura nggak tahu dulu gitu kan. Harus menyesuaikan dengan berita-berita yang sudah terkonfirmasi dan ada di media. Kita mengikuti alurnya gitu. Tapi PP Muhammadiyah ini lebih maju gitu. Belum ada beritanya, belum ada yang konfirmasi, belum ada yang komentar, PP Muhammadiyah sudah bicara. Dia berani menghantam Agung Sedayu misalkan. Dia komentar tuh, sebutkan Agung Sedayu. Terus kemudian ini ada kaitannya dengan Pak Jokowi, dengan PSN. Berani gitu ya. Jadi ya keberanian-keberanian itu meskipun kita juga sudah ngerti dan tahu gitu ya sebelum PP Muhammadiyah menyampaikan, tapi ya mungkin karena kita ini tidak punya backup secara politik, tidak punya tidak punya konfirmasi dari pihak-pihak terkait gitu. Makanya kita masih menahan-nahan dulu. Tapi LBH PP Muhammadiyah sudah sangat-sangat maju, sudah sangat-sangat berani untuk kemudian memberikan komentar yang bahkan beritanya belum ada di media. Ya memang sih ada video amatir gitu ya, ketika ada warga ditanya terkait pemasangan bambu-bambu ini kan yang melibatkan banyak orang, dan ada video amatir dari masyarakat yang direkam secara ya kayaknya diam-diam gitu ya, dan kemudian pemasang bambu-bambu atau pagar laut ini mengkonfirmasi bahwa ini memang adalah arahan dari pihak Agung Sedayu. Memang bambu-bambu, ribuan bambu itu memang adalah milik dari Agung Sedayu. Dia mengiyakan gitu. Tapi ya sebagai masyarakat, sebagai orang-orang yang masih menunggu gitu ya, kita kan masih ragu-ragu untuk kemudian menyebutkan Agung Sedayu, Agung Sedayu. Tapi PP Muhammadiyah begitu pede sekali untuk menyebutkan nama Agung Sedayu, apalagi mengaitkan dengan Pak Jokowi. Ini sangat luar biasa maju dan berani. Ya memang kita tahu ini adalah pembangunan pagar laut sepanjang 30 km ini dilaksanakan di eranya Pak Jokowi. Itu terang benderang, semua orang mengerti, semua orang mengakui. Tapi kan tunggu dulu dong gitu ya. Jangan langsung dihantam seperti ini. Tapi mungkin LBH PP Muhammadiyah memang punya arahan-arahan khusus gitu ya. Memang mereka ini bukan diperintah didukung oleh pihak-pihak yang punya kepentingan untuk masyarakat atau nelayan, untuk NKRI. Makanya kemudian dia dengan begitu berani menyebut Agung Sedayu, Jokowi harus diperiksa terkait pagar laut sepanjang 30 km ini. Karena kalau kita melihat soal apa yang disampaikan oleh PP Muhammadiyah itu kan ya kita sudah sama-sama mengerti. Sudah banyak sekali kita dengar soal isu itu, di mana proyek PSN yang ada di sekitar PIK 2 itu kan memang mencurigakan sekali gitu, bahwa ini nampaknya dicurigai ada timbal balik gitu, karena Agung Sedayu Agung Sedayu gitu ya, dan grup mereka dengan teman-temannya itu kan berinvestasi di IKN gitu kan. Jadi ya investasinya nggak seberapa sebenarnya. Jadi ketika tiba-tiba
di wilayah di area sekitar PIK itu dijadikan PSN, itu jelas menguntungkan pihak pengusaha yang ada di sana, yaitu Agung Sedayu. Dan kalau dihitung-hitung dari biaya PSN yang akan digelontorkan atau sudah digelontorkan oleh pihak pemerintah di sekitar PIK 2 dan kemudian dibandingkan dengan nilai investasi Agung Sedayu dan teman-temannya di IKN, itu sebenarnya nggak seberapa. Kalau dihitung-hitung masih lebih untung wilayah atau sekitar PIK itu ditetapkan sebagai PSN. Jumlah anggarannya lebih besar dibandingkan yang diinvestasikan di IKN. Jadi secara hitung-hitungan ini masih untung, dan itu memang cukup mencurigakan gitu, karena investor yang ada di IKN itu kan memang tidak agresif gitu ya. Memang investornya itu sampai nggak ada gitu. Jadi kalau kemudian muncul timbal balik seperti yang disampaikan oleh PP Muhammadiyah, terus kemudian ini adalah upaya supaya para investor dan teman-teman Agung Sedayu itu mau investasi di IKN, yaitu kita tahu gitu ya, secara logis kita memang bisa memahami itu, tapi keberanian LBH PP Muhammadiyah mengungkapkan ini semua itu bagi saya terus terang sangat-sangat mengejutkan. Tapi pada akhirnya saya juga mengerti bahwa memang kasus soal pagar laut ilegal sepanjang 30 km tadi itu cukup sesuai dengan video yang saya sampaikan di analisa video sebelumnya, bahwa ini memang menghantam kubu Jokowi. Dan selain soal pagar, sebenarnya ada dua kejadian yang lain yang juga menghantam kubu Pak Jokowi, dan itu nampaknya sangat-sangat disengaja sekali. Tapi yang halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan lagi dari Mas Alifur Rahman yang mengatakan PP Muhammadiyah keras tuntut Jokowi diperiksa. Ada apa teman-teman dalam maksud dari judul tersebut ya yang dibahas oleh Mas Alifur Rahman? Kita akan membahas dan kupas dalam komentar beberapa masyarakat yang memang menotis dari judul tersebut ya. Mana yang lain? Ayo bergabung dengan PP Muhammadiyah tuntut Pengadilan Mulyono. Segera adili Jokowi dan penjarakan atas semua kejahatan yang sudah merusak serta merugikan bangsa dan negara. Jempol untuk LBH PP Muhammadiyah, teruslah berjuang. Rakyat Indonesia pasti ada di pihak Muhammadiyah. Upaya tulus Muhammadiyah didukung oleh semua rakyat yang mencintai negeri dan bangsa Indonesia. Semoga dilancarkannya. Rakyat Indonesia bangga pada PP Muhammadiyah. Hidup Muhammadiyah, lanjutkan perjuangannya untuk NKRI. Muhammadiyah berani tampil karena lurus, integritasnya tidak perlu diragukan. Sementara untuk ormas terbesar yang lain, bagus jika langkah PP Muhammadiyah diikuti juga oleh organisasi-organisasi lain. Selamatkan Indonesia dari bahaya ganasnya pada para mafia dan oligarki. Menurutku Muhammadiyah tidak bermaksud menghantam siapapun secara personal, tapi ini adalah bentuk kepedulian terhadap kedaulatan NKRI. Pemagaran laut sampai terbit sehingga SHGB, SHGU saham tanpa melalui proses yang benar adalah bentuk perampasan atau pendudukan dan pencaplokan wilayah. Demi kedaulatan NKRI, hal ini harus diusut sampai tuntas. Ini baru konsisten, kritis karena menolak dikasih tambang. Kalau yang dikasih tambang diam, nggak akan kritis. Saya doakan semoga PP Muhammadiyah sukses, anggotanya sehat-sehat semua. Baru kali ini mereka minta ekspres diusut. Tangkap ketiga orang ini: Jokowi, Aguan, Antoni, Salim Agung Sedayu, dalang utama makar. Perampasan tanah dan di mana laut di sertifikat PIK 2 wajib diambil alih negara. Jadi teringat tentang ekspor pasir laut yang diubah sebutannya jadi sedimen. Apakah ada kaitannya dengan pagar laut misterius itu? Muhammadiyah memang top berpihak pada NKRI, bukan memihak kepada oligarki. Menteri KKP harus diganti dengan anggota Muhammadiyah. Untuk puasa dan lebaran emang aku selalu berbeda dengan Muhammadiyah, tapi untuk ini aku yes dengan Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah itu benar-benar mantap. Salut sama Muhammadiyah. Kenapa NU ungkap dengan hal-hal seperti ini? Kalau soal pembagian tambang nomor 1, inilah ormas Islam yang cerdas di Indonesia.
Kalau NU terlalu berpihak kepada Jokowi, kami NU Tulen bahwa kami bangga dengan PP Muhammadiyah yang percaya kepada rakyat kecil ketimbang orang-orang besar. Akhirnya kecurigaan PP Muhammadiyah terbukti. PBNU dimusnahkan kalau nyangkut rakyat kecil kok membisu 1000 bahasa. Tapi kalau masalah kekuasaan semua pengurus PBNU pasang badan. Di mana letak pembelaan pada rakyat kecil ada semua. Ingin sekali dengan suara NU ke arah mana mereka menyikapi dan merespon kasus pagar laut. Muhammadiyah ormas mandiri kaya raya tidak bergantung pemerintahan. Kalau PBNU mendukung IKN kayak proposal ke pemerintahan, sehingga tidak bisa berbuat banyak. Ormasnya jadi satgas makan siang gratis. Harus diperiksa Mulyono, pagar laut di zaman Mulyono, menterinya juga Mulyono. Jika KPK dan lembaga hukum lainnya yang ada sekarang tidak ada yang berani mengadili dan memeriksa Mulyono, maka lucu dan omong kosong apabila masih ada yang bilang-bilang negara ini negara hukum atau semuanya sama di mata hukum. Tegakkan hukum dengan seadil-adilnya, jangan tebang pilih. Nah teman-teman, sahabat-sahabat dari Bongkar TV, silakan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, Bongkar TV melaporkan.